Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Kali ini kami akan menjelaskan penjadwalan prosesor, mulai dari hierarki, FCFS, PSJF, NPSJF, dan HPRN. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Marcel Cocoanut, yaitu RR dengan kuantum 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Marcel Cocoanut dari kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan penjadwalan prosesor round robin. Baik, langsung saja. Round robin adalah metode pada penjadwalan proses yang membagi semua proses dengan porsi waktu yang sama. Proses di mana waktu prosesnya lebih pendek akan terlebih dahulu daripada proses yang waktu prosesnya lebih lama. Metode ini membagi proses dengan kuantum yang sama pada setiap proses. Di sini yang pertama urutkan arrival time mulai dari yang terkecil, jumlahkan seluruh lama proses burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah didapatkan jumlahnya, buat kolom sesuai dengan jumlah lama proses burst time. P1 akan berjalan sebanyak 2 ms saja karena menggunakan kuantum 2. P1 memiliki sisa proses 3. P2 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P2 memiliki sisa 1. P6 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P3 memiliki sisa 4. P5 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P5 memiliki sisa 4. P4 akan berjalan sebanyak 1 ms, maka P4 tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan FT sama dengan 9 dan RT sama dengan 6. P3 akan berjalan sebanyak 2 ms juga karena menggunakan kuantum 2. P3 memiliki sisa 2. P7 akan berjalan sebanyak 2 ms, maka P7 tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan 11, FT sama dengan 13, dan RT sama dengan 8. P1 memiliki sisa 3 ms, akan dijalankan sebanyak 2 ms, sehingga P1 sisa 1. P2 akan berjalan sebanyak 1 ms, maka P2 tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan 2, FT sama dengan 16, dan RT sama dengan 15. P6 memiliki sisa 4 ms, akan dijalankan sebanyak 2 ms, sehingga P6 sisa 2. P5 memiliki sisa 4 ms, akan dijalankan sebanyak 2 ms, sehingga P5 sisa 2. P3 akan berjalan 2 ms, sehingga P2 tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan 9, FT sama dengan 22, dan RT sama dengan 18. P1 akan berjalan 1 ms, sehingga P1 memiliki sisa proses tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan 0, FT sama dengan 23, dan RT sama dengan 23. P6 akan berjalan 2 ms, sehingga P6 tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan 4, FT sama dengan 25, dan RT sama dengan 24. P5 akan berjalan 2 ms, sehingga P5 tidak memiliki sisa proses lagi, maka didapatkan ST sama dengan 6, FT sama dengan 27, dan RT sama dengan 25. Jadi langsung saja dijumlahkan ke seluruhnya. TI sama dengan RT sama dengan 23 ditambah 15 ditambah 24 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 8
Hasilnya adalah 119. TR sama dengan RT atau N proses. Maksudnya dibagi sama dengan 119 dibagi 7 sama dengan 17. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tur Rupanya Cahyo, 802020218. Di sini saya akan menjelaskan sistem operasi first come first serve. First come first serve adalah metode penjadwalan produksi dengan menyelesaikan tugas yang datang lebih dahulu. Metode FCFS sebenarnya digunakan untuk pada waktu kerja yang mempunyai competing orders yang sama. FCFS sesuai untuk flow proses karena memiliki work remaining times yang serupa. Oke, untuk menjalankan FCFS, kita mulai dari proses AT yang terkecil. Dan agar lebih mudah, kita jumlahkan dulu BT-nya untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Dan di sini setelah dihitung, dapatkan BT-nya adalah 27. Kita buat 27 blok di sini. Dan selanjutnya adalah proses berjalan dari yang terkecil, yaitu P1, ya, dengan AT 0 dan lama proses 5. Jalan dari 0 ke 5, maka didapatkan ST-nya adalah 0 dan FT-nya adalah 5. Dan untuk mencari RT-nya, kita menggunakan rumus FT dikurang AT. 5 juga 0 sama dengan 5. Proses terkecil selanjutnya adalah P2 dengan arriving time 1. P2 berjalan 5. P2 berjalan sebanyak 3 kali dan dimulai dari 5 karena tadi P1 berhenti di 5. Berjalan 3 kali, 1, 2, 3 dan berhenti di 8. RT-nya FT dikurang AT, 8 kurang 1 sama dengan 7. Proses terkecil selanjutnya adalah P6. Nah, proses yang sama seperti P2 itu 1. P6 berjalan sebanyak 6 kali dan dimulai dari log 8 karena P2 berhenti di situ tadi. Berjalan sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan berhenti di 14 dan didapatkanlah FT-nya adalah 14. FT dikurang AT sama dengan 13. Selanjutnya adalah P5. P5 memiliki arrival time 2 dan memiliki proses banyak 6 kali, BT-nya 6, lama prosesnya. Dan dimulai dari 14, berjalan sebanyak 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berhenti di 20. FT dikurang AT, dapatlah RT sama dengan 18. Selanjutnya P4. P4 berjalan dari 20 dan berhenti. P4 dengan arrival time 3, lama proses 1, berjalan dari 20 ke 21 karena hanya ada satu proses. 21 dikurang 3 sama dengan 18 untuk mencari RT-nya. Selanjutnya P3 dengan arrival time 4 dan lama proses 4, berjalan dari 21 dan berhenti di 25. 25 dikurang 4 sama dengan 21. Dan yang terakhir ada P7 dengan arrival time 5 dan dengan lama proses 2, berjalan dari 25 dan berakhir di 27. 27 dikurang 5 sama dengan 22. Untuk mencari TI, kita menggunakan rumusnya akan menjumlahkan semua hasil dari RT di sini. Jadi 5 ditambah 7 Jadi 5 ditambah 7 tambah 13 ditambah 18 tambah 18 ditambah 21 tambah 22 sama dengan 104. Dan untuk mencari turnaround time-nya, kita menggunakan rumus RT dibagi N proses atau jumlah proses. Jadi 104 dibagi 7 sama dengan 14,9. Itulah penjelasan dari FCFS saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Jose Jufari. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan PSJF, Preemptive Shortest Job First, disebut juga sebagai Shortest Remaining Timing First. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, semakin tinggi prioritasnya. Oke, kita masuk ke contohnya di sini. Pertama kita urutkan dulu sesuai dari AT yang terkecil. Selanjutnya kita jumlahkan seluruh BT atau lama proses. Kemudian dibuat kolom berdasarkan jumlah lama proses tersebut. Nah, yang pertama yang dijalankan yaitu P1 karena memiliki AT terkecil dengan 0. Maka P1 duluan yang akan dijalankan sebanyak 1 ms. Di sini kita ada juga tabel bantunya. P1 yang sisa prosesnya karena sudah dijalankan 1 ms menjadi 4 ms. Selanjutnya proses P2 dan P6 datang memiliki AT 1 ms. Maka P1, P2 dan P6 dilakukan perbandingan. Dari BT-nya kita bandingkan sehingga yang kita dapat adalah P2 memiliki BT terkecil dengan 3 ms. Selanjutnya yang akan dijalankan berikutnya proses P2. P2 berjalan sebanyak 3 ms. Nah, didapat adalah ST-nya 1, FT-nya 4 dan RT-nya 3. Bisa kita lihat di tabel sisa proses P2 sudah kosong, yang artinya P2 sudah selesai. Kemudian kita bandingkan lagi sisa proses P1, P6, P5, P4, dan P3 sama P7. Nah, kita dapatkan P4 memiliki BT yang lebih kecil. Oleh karena itu, P4 akan kita eksekusi sebanyak 1 ms. Kemudian didapatkanlah ST-nya 4, FT-nya 5 dan RT-nya 2. Selanjutnya kita bandingkan lagi sisa proses pada tab P7 memiliki sisa proses yang lebih kecil dengan 2 ms. Oleh karena itu P7 kita akan eksekusi sebanyak 2 ms. Kemudian didapatkanlah ST-nya 5, FT-nya 7 dan RT-nya 2. Bandingkan lagi sisa proses. Karena P1 dan P3 memiliki jumlah BT yang sama, yaitu 4 ms. Oleh karena itu kita lihat berdasarkan dari AT terkecil. Nah, di sini P1 memiliki AT yang terkecil yaitu 0. Jadi P1 yang akan kita jalankan sebanyak 4 ms. Didapatkanlah ST-nya 0, FT-nya 11 dan RT-nya 11. Bandingkan sisa proses yang ada. Di sini P3 memiliki sisa proses terkecil, maka P3 akan kita jalankan sebanyak 4 ms. Kemudian didapatkan ST-nya 11 dan FT-nya 15. RT-nya kita dapatkan di sini 11. Bandingkan lagi sisa proses P5 dan P6 memiliki BT yang sama yaitu 6 ms. Oleh karena itu kita lihat AT-nya. Karena P6 memiliki AT yang lebih kecil dibandingkan P5, maka P6 lah yang akan kita proses dulu sebanyak 6 ms. Didapatkanlah ST-nya 15, FT-nya 21 dan RT-nya 19. Tinggal tersisa P5. Langsung saja kita proses P5 sebanyak 6 ms. Didapatkan ST-nya 21, FT-nya 27 dan RT-nya 25. Di sini sisa proses telah selesai. Tidak ada lagi proses yang tersisa. Nah, selanjutnya kita akan mencari TI-nya, yaitu dengan menjumlahkan seluruh lama tanggap atau RT-nya. Didapatlah hasilnya 27. Untuk mencari TR-nya, TI dibagi dengan seluruh jumlah proses, yaitu 74 dibagi dengan 7. Karena kita di sini hanya ada 7 proses. Maka akan didapatkan hasilnya 10,6.
Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai algoritma penjadwalan PSJF. Terima kasih. Baik, selanjutnya ialah penjadwalan NPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. Penjadwalan ini merupakan penjadwalan antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat dan tidak memperbolehkan proses yang ada di antrian untuk mengganti proses yang sedang berjalan, walau proses yang baru mempunyai burst time yang lebih kecil. Pertama, jumlahkan seluruh lama proses untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Setelah didapatkan jumlahnya, buat kolom sesuai dengan jumlah lama proses. Dalam NPSJF, proses yang pertama yang akan dieksekusi adalah proses yang memiliki AT terkecil. Oleh karena itu, P1 akan berjalan terlebih dahulu. Proses P1 dijalankan, kemudian didapatkan ST sama dengan 0 dan FT sama dengan 5. RT kita dapatkan dari rumus FT dikurang AT, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Kemudian kita jalankan proses yang memiliki burst time terkecil, yaitu proses P4 yang memiliki burst time yaitu 1. P4 kita jalankan, kemudian didapatkan ST sama dengan 5 dan FT sama dengan 6. RT sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita jalankan proses yang memiliki BT terkecil lagi, yaitu P7 yang memiliki BT 2. Kita jalankan, kemudian kita dapatkan ST sama dengan 6 dan FT sama dengan 8. RT sama dengan 8 dikurang 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita jalankan proses yang memiliki BT terkecil lagi, yaitu proses P2 yang memiliki BT 3. Kita jalankan, kemudian kita dapatkan ST sama dengan 8 dan FT sama dengan 11. RT sama dengan 11 dikurang 1 sama dengan 10. Selanjutnya, P3 akan dieksekusi karena memiliki BT terkecil yaitu 4. Kemudian didapatkan ST sama dengan 11 dan FT sama dengan 15. RT sama dengan 15 dikurang 4 sama dengan 11. Dikarenakan proses P5 dan P6 memiliki lama proses yang sama, maka kita perhatikan AT terkecil. Karena P6 memiliki AT terkecil, maka kita jalankan P6 terlebih dahulu. Kemudian kita dapatkan ST sama dengan 15 dan FT sama dengan 21. RT sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20. Dan yang terakhir kita eksekusi P5 dengan BT 6. Kita jalankan, maka didapatkan ST sama dengan 21 dan FT sama dengan 27. RT sama dengan 27 dikurang 2 sama dengan 25. Selanjutnya kita cari turnaround time atau TI. TI merupakan jumlah keseluruhan lama tanggap atau RT, yaitu kita jumlahkan semuanya, 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 3 ditambah 25 ditambah 20 ditambah 3 sama dengan 77. Selanjutnya kita cari average waiting time atau rata-rata waktu lama menunggu atau TR dengan rumus jumlah keseluruhan lama tanggap dibagi dengan banyaknya proses. Jumlah keseluruhan lama tanggap yaitu 77 dibagi dengan banyaknya proses, yaitu ada 7. Jadi 77 dibagi 7 sama dengan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsha Al-Furqan dengan NIM 8022199 dari kelas 01 part 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HPRN. Apa itu HPRN? HPRN adalah penjadwalan dengan prioritas tetapi tanpa preempsi. Pada teknik HPRN atau kepanjangannya High Case Penalty Ratio Next, semakin tinggi rasio penalti suatu proses, semakin tinggi prioritasnya. Nah,
Rumus HPRN, waktu sia-sia, finish time arrival time, rasio penalti sama dengan S tambah burst time atau burst time. Untuk proses pertama yaitu P1, langsung saja isi ST0, FT5 dan RT5 karena di proses P1 belum bisa mencari rasio penaltinya. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P4 yaitu dengan RP3, jadi proses P4 langsung dieksekusi. Proses P4 akan berjalan sebanyak 1 ms, maka mendapatkan ST5, FT6 dan RT3. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi dengan FT yang berbeda yaitu 6. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P2 yaitu dengan RP 2,7. Jadi proses P2 langsung dieksekusi. Proses P2 akan berjalan sebanyak 3 ms, maka mendapatkan ST6, FT9 dan RT8. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi FT yang berbeda yaitu 9. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P7 yaitu dengan RP3. Jadi proses P7 langsung eksekusi. Proses P7 akan berjalan sebanyak 2 ms. Maka mendapatkan ST9, FT11 dan RT6. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi dengan FT yang berbeda yaitu 11. Maka didapatkan RP terbesar adalah P3 yaitu dengan RP 2,8. Jadi proses P3 langsung dieksekusi. Proses P3 akan berjalan sebanyak 4 ms. Maka mendapatkan ST11, FT15 dan RT11. Selanjutnya mencari kembali RP terbesar akan tetapi dengan FT yang berbeda lagi yaitu 15. Maka didapatkan RP terbesar pada proses P6 yaitu RP 3,3 ya. Jadi proses P6 langsung dieksekusi. Proses P6 akan berjalan sebanyak 6 ms. Maka mendapatkan ST15, FT21 dan RT20. Proses P5 akan langsung berjalan sebanyak 6 ms karena tidak ada proses yang sedang mengantri, maka mendapatkan ST21, FT27 dan RT25. Oke, sekian, terima kasih.